pagi, selamat hari Selasa. Hari Rabu. Selasa. Siapa jangan fitnah. Benar hari Selasa. Maci loh ya, Maci. Kalian nggak tahu tuh kalau produser bilang anting aku bagus, Maci loh. Bagus. Tadi kan aku teriak waktu bumper, Kak antingnya Oh iya sayang, oh Maca. Pasti tuh antingnya harganya mahal ya, soalnya apa-apa zaman sekarang tuh harganya mahal guys. Iya. Mahal banget. Apa yang Makan Masa? mahal, kue mahal. Ya Allah Kak pakai parfum sampai ke tangan-tangan Kak. Parfumnya juga mahal. Kemarin ada yang jualan kangkung, masa tahu nggak kangkungnya berapa? Wangi. Kangkung harganya Berapa? 150.000. Kalau ini sayur, Makanya, ini nggak sayurnya usah- atau masakannya? Makanya nggak usah beli-beli, makanya harus punya istri itu yang cantik biar dia bisa masak di rumah Benar buat suami juga. dan pasangannya. Emang Kak, emang kalau kangkung biasanya yang kamu tahu berapa Ria? Ya 2 juta. Enggak Apa itu? 25.000. Kang. Kadang 25.000. Oh ya 25.000. iya, nggak nyampe kangkung 25.000, murah 10.000 kangkung itu udah mahal. Tilu, Iya. 10.000 tilu di kampung Iya. mah. Satu iket aja 5.000. Satu iketnya. Belum dimasak pakai bawang Belum putih, dimasak. pakai minyak, belum Kalau- juga gasnya. Ya tapi enggak 100.000 Ya, dong Karen. 50.000 lah. Enggak dong Karen, di warung-warung itu 50.000 untuk di mall, untuk di warteg-warteg mah. Emang iya lo pernah makan kangkung? Oke lah 25.000 kan. 25 paling mahal, 20.000. Makanya 15.000. bingung sampai ada orang tuh memanfaatkan situasi menjual kangkung 150.000. Siapa? Tapi Siapa kangkung 150.000? enggak, karena dimasaknya di rumah mewah sekarang. Enggak kata siapa jangan fitnah. Coba nih lihat nih. Ya kita Coba akan tanya hadirkan deh. kenapa alasan bintang tamu kita ini menjual kangkung seharga 150.000 itu kalau misalnya kalian mau nunggu. Kalau mau cepat harus nambah fast track 2 juta. Untuk apa beli kangkung? Bagi-bagi ambiar kita hadirkan ini dia. Masa? Pinggan Mambo. Kangkung 2 juta. Indonesia, halo Nuya. Hai. Assalamualaikum. Salam, sehat Pinggan Mambo. Ono ya wong-wong ngene-ngene iki ya. Sekarang kangkung fast track 2 juta. Kemarin donat, sekarang kangkung. Enggak, kangkung Ya, enggak 2 tapi- juta kan? 2 juta semua. Bukannya fast tracknya sih berapa Fast lima? track. Berapa sih? Enggak, fast track semua 2 juta. Semua 2 juta. Kalau pisang goreng 5 juta fast tracknya. cuma belum ada yang fast track. Kalau donat Kagak ada yang mau kali Kak. Masa pisang goreng 5 juta Kak? Ya Allah. Kangkung Iya. 150.000 juga orang mikir-mikir. Kagak aku nanya itu Kalau bercanda donat ya. kan Ingkan, emang yang Ini bercanda ingkan apa yang serius jualan. Nah, itu bercanda kan Ini Kak? bercanda apa serius? yang mana kak? Yang barusan Yang 5 juta, 2 juta itu. Bener Serius kak, dia, Ma. berharap seviral donat. Tapi kan donat itu kan memang viral natural. Iya. Dan tangan kita kan nggak kepegang, makanya timbullah fast track. Nah kalau pisang sengajain aku fast track, ada nggak sih yang beli? Ada nggak? Ternyata Ada nggak? Datang belum ada. Pinggan kami semua di sini ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya, Pinggan Mambo bukan cuma jualan cakangkung, jualan yang lain juga. Dia punya catering sekarang Sobat Ambiar ya. Kita mau kasih lihat Pinggan Mambo dengan segala macam usahanya. Silakan. Mahal banget. Tapi ya menurut gue sebenarnya kita yang jualan sih sah-sah aja. Lo mau jual berapa? Haleluya, 150.000 kangkung. Maksudnya gini, Iya dong, lo sebagai lo yang Maksudnya masak, lo mau gini. jualan apa juga, lo Iya. mau jual 1 M juga bisnis serah itu- lo. Namanya Yang bisnis penting itu yang beli modal, siapa. cari modalnya semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya itu hal biasa. Ini kalau di restoran yang di apa? Nah, cuma kalau lo memang agak halu sih emang. Enggak kan? Enggak, Kangkung. gini-gini. Kangkung ya 150. Apa uniknya masakan kamu, Iya. Pinggan Kitchen, oke kita mulai dari kangkung deh. Apa uniknya kangkung kamu sampai kamu Enaknya jual itu apa? 150.000? Uniknya Nggak keunikan, karena aku keunikan. chef yang paling jago di muka bumi kata aku. Kata dia loh, tadi dia udah mengklaim. Kata aku. Dan itu bisa dibuktikan kalau kalian beli, mungkin kalian bakal ngerasa ketampol, nonjok ke atas. Wow. Oh gitu. Ya nggak gimana ketampol, orang harga 150.000 ketampol lah. Kalau makan rotinya itu kayak lembut, kayak panada aku kayak gendut, kayak kayak dus kayak gitu. Kesian orang dari kaya sampai jadi begini tuh kan. Jadi begini nih kesian nih kalau Itu Udah kaya lagi. Tadinya kaya ya. Maksudnya itu yang menentukan harganya itu gimana menentukan harganya? Menentukan harganya ya
Karena misalnya gimana ya? Misalnya kayak di Senopati kan ada restoran Manado gitu kan. Senopati. Nah itu kan satu 3 biji Bisa ke Senopati. sayap aja itu 170. Kalau kita makan 3 lauk tuh bertiga itu 500.000. Berarti kalau dia ngebanderol satu ayamnya Pingkan itu berarti kalau dijumlah itu 600-700.000 Kak, lebih mahal. Tapi kan itu ada restorannya. Masalahnya- Ada restorannya, ini kan dapur. Nanti justru kalau Pingkan udah berbentuk restoran malah jadi 1.300.000. Kalau ada restorannya. Mamang tuh kangkung 1 juta. Jadi Nggak, nanti sebentar. Memang kalau di Senopati kan harganya segitu. Terus kalau Mbak Pingkan menghargakan 150.000. Kalau nanti udah jadi restoran harganya 1 juta. Memang harapannya itu dengan harga segitu apa? Maksudnya biar cepat kaya. Ya pasti orang apa? Ada harapannya loh. Ya. Ada harapannya restoran jual mahal tuh apa? Lu lagi pada nanya nggak kenapa alasan dia jual mahal, pada nggak tahu? Apa? Buat berobat. Kalau Senopati kan kalau yang tempatnya nyewa dia bayar sewanya mahal sekali ya. Ya buat berobat tadi kan bilang sakit. kan Berobat gini apa loh. kah? Pegel-pegel. Pegel-pegel dia capek. Enggak sakit kok, enggak sakit bisa. Gak sakitnya gimana? Gak sakitnya gimana? Enggak sakit. Apa harapannya coba dari harga mahal? bayar kita rumah kan lah ya. main sultan dulu Ke siapa jualnya Sultan itu? ke orang-orang yang Emang berduit? memang berduit banyak. Ada. Banyak, maksudnya enggak juga sih. Maksudnya itu dengan rasa yang wow amazing banget gitu. Diharapkan sultan-sultan dulu yang datang sampai Pingkannya punya modal sekitar kayak 20 juta atau berapa kan sekarang belum ada modal. Nanti kalau Pingkan udah punya uang, nanti Pingkan turunin bahkan Pingkan kasih cabang yang ekonomisnya gitu. Dan sekarang kan butuh uangnya banyak untuk ngerolling. Kalau kita kuantitas harga murah mana kepegang tangan kita. Gaji pegawai segitu aja empot-empotan. Iya. Jadi maksudnya Makanya- ditinggiin dulu harga. Ditinggiin Pegawai ada dulu. berapa sekarang? Ada banyak sih, 8 ya. Oh, ada 8. Sampai 12. 12 CEO tapi 8 sampai CEO-nya 12. Gaji itu digaji. udah nggak kerja, CEO-nya baru break 3 hari nih. Oh, oke. CEO-nya siapa? Ada anak aku juga, tapi makanya aku bilang break dulu deh soalnya kan Tok lagi nggak live. Iya. Terus kalian juga aku bayar tapi kalian tuh ngasihnya nggak full Oke. nggak menghandle semua perusahaan. Aku di bawah nih ibaratnya aku tuh udah di ICU sebagai admin. ICU, rumah sakit, ICU apaan? Iya. Bentar Pingkan, kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar. Tadi dia bilang, Aku di tapi strateginya bagus. Dia jual mahal supaya viral dulu, supaya sultan-sultan dulu yang beli harganya mahal. Karena memang kan kalau artis kan Iya. temennya sultan-sultan. Ini kita kasih lihat dulu ya, siapa sultan-sultan konten kreator yang beli makanan atau Pingkan Kitchen. Ini kita intip siapa mereka yang beli. Coba cik. Gamut. Kenapa 200.000 itu minimal kalau nggak seafood dikasih potongan ayam. Sedikit aja maksudnya biar agak Masa serat. cuma sayur Nah doang. itu Atau sebenarnya. bakso. Atau Ya, bakso, sosis lah. sosis. Atau kasih ati dikit lah. pelan. Sebenarnya itu Boleh. sama bakso ikan ada. Ada. Sebenarnya lengkap semuanya. Namun. Namun aku refund kemarin 20.000 karena nggak ada bakso ikannya. Jadi aku kembalikan uangnya 20. Tanpa bakso ikan. 20.000 dong. Lupa beli bakso ikannya. Nggak apa-apa nggak usah di refund, ada maksudnya diganti konsep yang lain nggak ada bakso. Maaf nggak ada bakso ikannya, adanya bakso sapinya atau. Nggak ada bakso, ada. Ya udah yang lain apa kayak maksudnya? Ada donat. Tapi lagi itu mahal, tahu nggak kenapa itu mahal? Wajar, orang dia masaknya kuahnya pakai pelumas WD-40 kan loh. Kalau mas 50 apaan? Ada pelumas oli, lu mahal banget lagi. Tapi Pingkan emang tiap hari ada yang order. Banyak. Oh banyak. Siapa yang Nggak banyak sih, tapi ada, nggak banyak. Ada aja. Ini selain jualan sayur, ternyata sekarang jualan peyek juga. Iya ada peye, ada odading, roti Berapa tuh goreng. peyeknya? Di bawah nggak sekarang Peyeknya peyeknya? 150.000 kakak, Kita lihat ya. boleh. Peye. Peyeknya di bawah nggak sekarang? Enggak bawa, kita ada Nih kita lihat ya, peyek 150.000-nya Pingkan sebanyak apa? Nih kita lihat ya. Enggak itu peye berapa jualnya? 150.000. Itu masih jelek. Aku harusnya bagus, tapi aku masih inget-inget resepnya gitu. Dia itu pegawai aku yang buat. Jadi Mending daripada inget-inget resep, inget tujuan hidup lo deh. Enggak,
maksudnya kan gini Iya kalau sih ya. kan Iya kan sih udah ya. pernah viral ya Kak Pinkan. Maksudnya kan ini kesempatan buat kakak. Kenapa kakak Nggak tidak serius. memperbarui semua Nggak diseriusin diseriusin. gitu. Jadi supaya enak gitu kan. Itu udah untuk paling jangka panjang. serius. Iya, itu udah ICU. Aku tuh udah sakit, udah bener-bener itu udah paling Ya lekas sembuh ya Kak. Iya juga Tadi ya. katanya nggak sakit. Oh, Pinkan, sibuk ini kita banget. punya saran dari netizen ya. Iya. Boleh didengar, boleh enggak, tapi kita yakin pasti nggak didengar. Coba kita kasih lihat ya. Kak Pinkan, boleh saran nggak Kak? Coba harganya sedikit realistis dan manajemennya dibagusin, jangan ada bareng ketuker. Dan kangkung dan capcay harganya sedikit masuk akal, pasti laris manis deh Kak. Iya. Mbak Pinkan, sebelum launching makanannya, coba ajak orang-orang pinter masak nyobain dulu. Tanya kekurangannya apa. Yang menilai itu kita, orang lain bukan kita sendiri. Kalau di review orang tidak sesuai promonya, kalau tidak sesuai kan bisa malu sendiri Kak. Kangkung seikat 5.000 please, woi. Stop menormalisasi orang kayak gini. Banyak penjual-penjual UMKM lainnya yang layak untuk dibeli. Salam akal sehat. Kita hidup di Indonesia Pinkan, BKN di luar. Bukan di luar. Keterlaluan kangkung 200.000. Masa sendiri satu RT. Satu RT makan. Kan. Ya juga sih. Ya juga Oke, sih. Gimana Pinkan? Sekarang kan gini, kayak misalnya resep. Ada banyak gini, ada banyak penyanyi yang suaranya emas tuh jarang kayak Pinkan. Ini. Iya iya ada Benar. ciri Ada khas betul banyak betul. komedian dan host Ya, itu seperti betul. kalian. Kenapa Ambiar pilih kalian? Karena Iya. kalian ini yang Punya pinter-pinter. ciri Terus hubungannya sama masakan. Begitu juga masakan ribuan masakan di dunia. Kalian boleh coba. Jarang banget kita temuin satu makanan yang bener rasanya. Yang benampol, yang bener-bener bung kayak gitu. Itu nggak ada. Itu kan menurut Nah kamu. yang ada di mana? Lah saya kan tidak memaksa menurut kalian. Kalian mau beli kalian lewatin aja. Kalau ada warung mahal lewatin aja, nggak usah dibeli, cuekin aja. Bener, dibeli. bener. Yang mau aja. Kalian udah cicipin, boh ternyata begini ya seharusnya makanan. Ya silakan mau datang lagi. Kalau nggak Bener. mau datang lagi juga kita kan nggak maksa, nggak malak. Ya udah sekarang kita pengen nantangin Kak Pinkan masak. Coba Kangkung ya. gua penasaran deh. Penasaran ya, coba kasih lihat sama kita. Ayo Kak. Tapi benar, prinsip Apa sih ekonomi. maksudnya? Kalau suka, kalau mau beli. Beli kalau nggak suka beli. ya nggak usah beli. Lain kali kalau podcast ada. Ini bukan Podcast. podcast. Ini Ini podcast. live pagi-pagi Ambiar. Maaf TV Di ya. Trans TV. Iya ini mah orang kaya semua ini orang TV ya Pak Ya. Tanjung ya. Iya. Ayo, masak. Oke. Yuk kita hidupin Tapi dulu. ini ada. Dihidupin Ini dulu ada Kak. yang kurang bumbunya. Apa itu? Apa? Kurang apa? Terasi. Oh, terasi. Terasinya nggak ada terasinya. Oh, terasi. Kalau makanan Mana aku terasinya? tuh identik kodok dua. Identik kodok dua. Terasinya di laut. Ya udah, pakai bau-bau aku aja ya habis belum mandi. Dengar-dengar kamu tuh belajar masak dari Chef Rudy Hadisuwarno ya? Itu kan salon, Kak. Kalau acara TV, Kak, boleh gak requestnya aku bawa translator aku, si Arya, suami aku. Soalnya aku emang bahasanya dari makhluk planet. Iya. Bawa siapa translatornya? Suami, karena suami yang paling Kita tambah nggak ngerti, sama dia juga kita nggak paham. Jadi nggak paham Kak kita. ininya Ya potong-potong bikin dulu. dulu ya. Iya. Dari Coba. Kakak, pesan, dari Kak, semua Kak, bintang Kak. tamu sih cuma elu yang paling Ajarin puyeng coba Pinkan. selesai. Oke. Emang aku puyeng, Kak, Puyeng, hidupnya. puyeng. Aku juga sendiri bingung. Pesan apa? Gue udah pernah pesen ayam Nggak ada woku plastik. elu pernah. Pinkan, kata anak kamu masakan kamu gimana katanya? Anaknya Pinkan. Iya. Nampol. Iya tangan kakerut ke eta kapotong. Parah banget. Enak katanya. Bener-bener Tapi- makanan terenak di muka bumi. Aku Ya itu belum. anaknya kan yang ngomong. Ya, makanya beli cobain. Tapi sebenarnya makanan Manadonya Pinkan tuh enak, Rian. Nampol. ya? Iya enak. Gue Cuman pernah bayarnya beli. aja kita kagak enak Cuma ya. memang mahal banget Oke. itu. Kalau di restoran lain kan 700.000 seporsi loh, Kak. Di aku mahal loh, Kak. Enggak. Ya yang di Tapi Senopati. ini kita lihat ya, kita sambil Pinkan sambil masak, kita mau kasih lihat ini Pinkan Mambo dia masang harga salah-salah. Coba harganya apa aja Pinkan, kita mau kasih lihat ya. Ini kata suaminya nih. Ya. Ya. Iya. Mana dia? Katanya BU BU terus.
BU, Ya. suami kamu aja mengakui itu tuh karena BU. Ya aku tuh orangnya butuh uang terus Kak. Soalnya aku kalau punya uang itu digulung, dijadikan uang supaya aku itu berhenti kerja, supaya aku itu pensiun. Aku udah capek kerja, dibudakin duit, aku pengen duit yang aku suruh-suruh. Gak mau aku kerja lagi, capek. Pengen jadi kayak miliarder tuh loh, yang diem aja uangnya udah kerja. Oh jadi uangnya yang kerja buat kamu. Ya, jadi kita kalau kerja itu nggak dikejar-kejar, jam 12 bayar ini, jam 12 bayar itu. Mungkin begini kali ya, karena beban hidupnya atau kewajiban yang harus dikeluarkan oleh kewajiban yang bayar kewajibannya tuh gede juga. Ini kita kasih lihat apa alasan Pinkan tuh mahal banget masang tarifnya, mungkin karena yang satu ini. Ini kita kasih lihat ya. Alasan Pinkan Mambo. Jual makanan dengan harga fantastis. Pinkan Mambo buat bayar sewa rumah. Kan tadi gue udah bilang. Karena rumahnya baru, bagus banget loh, Wi. Rumah sewa, aku mah bukan Rumah orang sewa kaya. apa beli? Lu yang bener. Sumpah demi Allah mati aku sekarang, rumah sewa, rumah orang. Itu ya daerah mana sih, Pinkan? daerah BSD Kak. Berapa, Oh, itu bagus banget. bayarnya Itu per berapa tahun per hari? Per hari, per bulan? Per tahun. Enak lah ngomong uang. Enggak, katanya per harinya 3 juta kan? Enggak. Enggak berapa per Enggak, lu pernah tahun. bilang apa? 2, berapa gitu. 2,5 per hari. Oke. Per hari. Berarti setahun berapa tuh ya? Berarti sebulan 100 Sebulan. jutaan ya. Tapi di situ nanti aku bakal bikin 50 perusahaan. Lagi. Berarti sebulan berarti 80 jutaan. Berapa? 2,5 juta kan? Bulan 100 juta tadi kata Kak Dewi. Berarti nanti setahun 50 juta. Jadi nanti 50 perusahaan itu 2.500.000 dibagi 50. Jadi nanti setiap usaha nyawer. Patungan rumah itu kan sekarang baru patungan tok-tok. Sama catering, donat, sama pisang goreng, sama lauk. Baru patungan berempat. Nanti patungannya ber-50, jadi murah rumah itu. Lu udah pernah coba di Rukiah belum? Kemarin udah. 50 usaha apa aja coba? 50 tuh jenis-jenis perusahaannya apa? Gak ada yang pakai modal Kak. Modalnya otak aja. Masih Ya otak. apa? Perusahaannya apa aja? Perusahaannya pertama. dikasih minyak sih? perusahaan hayalan dia Karen lu tanya lagi. Orang kasih air, dia kasih Gak minyak. ada. Gak ada airnya. Ada tuh air. Ya nanti gendut dong, banyakan minyak. Lupa. Oke, Pinkan. Nunuk. Mak, masukinnya begitu, nambrak begitu ya. Kan namanya chef. Kalau chef yang paling oke di muka bumi kata dia. Ya karena ini adalah kangkung air mata. Karena 10 tahun itu aku dihina. Oke, Pinkan, sambil kamu masak, kita akan berikan kesempatan kamu untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam Jawab Cepat. Ayo, jawab cepat Pinkan. Hidup sehat tapi dicintai suami atau hidup mewah tapi suami cuek? Hidup biasa aja dicintai suami. Hidup susah mendingan- tapi dicintai suami. Mendingan hidupnya bagus tapi suaminya boleh sayangin aku boleh enggak. Yang penting aku bersama Oh anak. berarti atau hidup mewah tapi suami cuek? Enggak. Yang penting aku sama anak. Gak ada di situ maksudnya. Ya, Kan pilihannya cuma 2. ya udah hidup Suka biasa. hati deh Ya udah jawabnya. hidup biasa aja, suaminya sayang itu aja. Ah itu hidup susah tapi dicintai suami, Iya, itu itu yang aja. penting, ya nggak apa-apa. Nyanyi di panggung besar tanpa dibayar atau jualan donat tapi laris manis. Hah, tanpa dibayar, mana mau aku datang nggak ada uangnya. Jadi pilih yang Ya, mana? mendingan donat lah dibayar. Jualan donat tapi laris manis. Iya, tapi nanti kan donat jadi miliarder kalau udah gede. Balik lagi ke Ratu atau terus jualan donat di TikTok? Jualan donat dong pastinya, karena kan itu akan tokonya 1000 toko di Amin. dunia. Oke selanjutnya. Pilih pasangan yang setia tapi miskin atau kaya tapi cuek. Aku kan cari yang miskin, makanya aku cari Arya. Iya. Iya. Gua kalau jadi orang tuanya Arya, gue sakit hati loh. Nah, dia itu kaya, Arya itu kaya banget. Tapi Yang penting setia gitu Iya. ya, walaupun miskin tapi setia itu penting. Dia Karena itu- laki-laki setia sekarang susah ya. Low profile. Miskin aja nggak setia, apalagi yang kaya kadang ya. Oke, pilih jadi curhat ya, Kak? enggak biasanya kebanyakan Iya. begitu. Pilih jadi istri kedua tapi bahagia atau istri pertama tapi diselingkuhi. Aduh, istri apa? Pertama bahagia. pilih jadi istri kedua tapi iya. bahagia atau istri pertama tapi diselingkuhi. Istri kedua. Istri pertama diselingkuhin. Istri Karena- kedua dong, Kak, yang penting banyak dapet Oh ini. enggak, kan gue nggak penting orang kaya, gue yang kaya. Udah Kak, kematangan. Oke,
Sobat Ambiar. Ini kan ngehalu. Aku setuju belum sih. kaya, Yang aku terakhir belum itu aku punya setuju. uang. Enggak, Uang aku- aku tadi Ini udah belum, udah matang belum. Guys, Makasih ya Ambiarnya udah. Kali ini aku setuju jawaban yang terakhir. ini udah ada masakannya Istri Pinkan. pertama tapi diselingkuhi. Oh, belum. Ini udah belum. Terus ditaruh di mana? Soalnya sering Pak, itu laki-laki itu nggak berguna sering. Ya Oh benar. guys, ini udah Pinkan udah bawa makanan dari rumah nih, ada yang udah jadi. Yang ini ayam woku sama ini yang capcaynya yang 200.000 tuh. Capcay 200.000, kangkung 150.000 sama ayam woku. Ayam wokunya lu jual berapa? Aku 250 Kak. Enak. Mahal kali. Enak Kak. Kayak di warteg itu. Sama Kak, Kangkung-kangkung. Iya tapi enak sama kayak masakan Kakak enak mana? Silakan. Guys, kita cobain yuk. Ayo dong, ayo cobain gue. Kalian, Karen. Siap, silakan. Cobain. Enggak, ayo dong. Mana? Piringnya mana? Lu kan paling suka kangkung. Piringnya mana? Sendoknya mana? Oh ini guys, sendoknya Itu guys. sendok, jangan nanya sendok mana. Kok Anda nggak mau makan? Sendok mana? Cobain ya. Mana? Jangan begitu dong pakai itu. gitu? Eli, kok Nih gitu Kak, sih? ini ya. kamu? Selamat datang Ibu, Bapak. Ibu mau Udah Kak, sedikit udah atau segini kecil? udah. Ya. Kan sekalian nyarap jatuh. Sekalian nyarap jatuhnya. Gandeng Eja. Kita cobain ya guys. Ini ayam apa? Ini ayam apa? Ayam Ayam Hanya. woku, Kak. Oh, ayam Ayam woku. woku Manado. Gede banget sih ayamnya. Ayo kita bareng-bareng Iya. Ayo. Ayo dong, ayo. Ya, ayo nanti aku Lu apa pada nggak mau makan lu? Ya nanti dong. Kak Nazar. Iya kan piringnya aja kan nggak Ini cukup. enak. Ayo. Piringnya nggak cukup. Ayo. Gimana sih biar jadi orang sukses kayak kalian? Kakak tuh udah sukses. Ayo coba dulu. Coba Dewi. Ayo Kak pakai kuah Kak. Coba Dewi Muriagung. Hah, Dewi? Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dewi cantik banget hari ini loh. Oh, always every day. Asik. Kayaknya kebanyakan Roy. Iya Kak. Kebanyakan itu. Itu. Kayaknya soalnya tadi ngenabur. Kak, bukannya enak ya pakai penyedap? Maaf ya. Tadi belum Dante. Enak. Enak gak? Oh enak kok, ini kurang terasi doang. Enak. Enak guys. Enak. Nanti kakak aku undang ke rumah aku ya makanya. Enak ya udah makan ya. Ya udah makan. Tapi bayar gak kalau makan di rumah lo? Ya bayar dong, mana ada yang gratis di warung Cobain makan ya. bayar. Enak kok tapi Rasanya tau nggak kayak apa? Kayak apa? Ayam. Tunjangan DPR. Kemahalan. rasanya enak. Tapi lebih enak masakan aku. Pinkan. Enggak enak saya. Enak. Enggak enak Kak. Tapi intinya begini Sobat Ambiar. Kalau mau Semua beli, ibu-ibu mah jago masak. kalau mau beli, ya beli aja. Kalau nggak mau beli, ya udah. Melipir aja, Melipir aja. Buat yang mau-mau aja. Iya, buat yang mau-mau aja. Nanti kalau Pingkan udah banyak uang, nanti Pingkan turunin harga. Tapi nanti kalau pegawai Pingkan banyak, Pingkan turunin harganya ya. Iya. Ya, ya. Karena pegawainya belum banyak, jadi masih BU. Guys, iya, BU. aku izinnya mau ngajak Pinkan ke rumah makan Padang. Iya. Oh, kemana Pak? Mau beli otak, yuk bentar yuk. Kita balik lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Mungkin masih berputar Maksudnya ku tak pilih menyerah Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan Pagi-pagi Ambiar geger Berikutnya Sobat Ambiar ada seorang Alhamdulillah. legend dangdut ya. Tapi kan enak loh. Makasih ya. Udah kenyang loh kita. Tambah Makasih ya semangat. Pinkan. Menyambut Semangat laris legend manis. dangdut yang satu ini, Ya. apalagi katanya kita baru dengar ternyata sang legend dangdut ini bersahabat sama Raja Dangdut. Terus Ya. dulu mereka sering berenang di Kali Ciliwung. Oh iya? Di Sungai Ciliwung lebih tepatnya ya. Di Pagi-Pagi Oh. Ambiar. Di Kali Ciliwung. Kalau King Nasar di Kali Merah. Kali merah. Kita akan hadirkan gimana pengalamannya berenang di Sungai Ciliwung. Ini dia Ayah Mansures.
Ria Dewi Persik. Sehat ayah ya. Halo, Hai, Ayah, Kang damai. Nazar. Wah, Kita keren. nih. Luar biasa. Sehat. Baik. Aduh, ini lagu Ayah yang paling Iya. Nasar hafal banget loh. Kau datang gimana penyanyi nih? dangdut mana yang nggak tahu lagunya Ayah Mansur S. Iya betul sekali. Termasuk Semua ya. King Nazar juga tahu pasti. Semua penyanyi kita dulu kan nyanyiin lagu Ayah. Semua tahu lagunya Ayah Mansur S, tapi nggak semua orang tahu dulu kebiasaan waktu kecil seperti apa. Nanti kita ceritain, tapi Ayah kami ucapkan terima kasih. Telah menyempatkan waktunya datang ke sini Ayah. Siap, pagi-pagi ambiar. Kita mau kasih lihat bagaimana gegernya Ayah Mansur S. Dulu suka nyemplung ke Sungai Ciliwung sama Raja Dangdut. Roma Irama ini dia. Silakan Ayah. Ayo, Ayah. Geger, geger, geger. Nama Mansur Subhanur atau yang lebih dikenal dengan nama populer Mansur S. Ayah pakai yang ini aja ya, pakai yang ini. Pakai yang Jadi Ayah dulu suka berenang di Sungai Ciliwung. Jago aja kalau berenang. Wih. Dari umur berapa suka nyebur ke Sungai Ciliwung Ayah? Ya, itu 48, umur 7, 5, 6, 7, 8 udah bisa berenang tuh. Itu berenang, mau tahu sampai di mana? Sampai mana? mana? Istiqlal. Oh ya? Beneran ya? Dari mana? Dari Raden Saleh, Cikini. Cikini ke Istiqlal lumayan ya? Istiqlal, berhenti di... Jadi berhenti dulu, sampai toto Istiqlal. Nah dulu kalau mungkin kalau Ayah kan ngalamin. Iya. Sampai di sana tuh cuman yang dicari tuh di situ ada pohon beringin. Itu gede pohon beringin. Jadi pohon beringin kan ada akarnya tuh. Iya, iya, iya. Waktu itu eranya John Wesley Tarzan waktu itu ingat bintangnya pan. Wah, dia naik ke atas, pegang tuh akar. Oh, Tarzan. Ayah. Emang dulu Ayah tinggalnya di mana waktu kecil? Ayah anak pinggir kali. Di mana? Di Raden Saleh, perkampungan, sebuah perkampungan di tengah kota di Jakarta Pusat. Gondang dia. Raden Saleh, Cikini di gondang dia, Ya, aku nasib begini di gondang dia. Ayah tahu aja yang bening-bening. Cikini ke gondang dia. Aku cepirit gara-gara dia. Gara-gara kangkung ya. Kok cepirit abis makan kangkung? Ya maafan kan tahu. Lanjut Ayah. Ayah terus kenal sama Bang Haji Roma Irama itu dari mana kok bisa berenang Oh, bareng? kok bisa bareng? Aku bisa bareng sama Pak Haji. Jadi gini dulu, saya tuh dulu maaf ya kalau kadang-kala, saya pun dulu orang bilang Mansur tuh cicak langgar tuh katanya. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kalau tidur tuh di musola terus nggak pernah di rumah. Oh gitu Ayah. Jadi cicak langgar. Nah begitu kita kadang-kala begitu habis Bisa. sholat, walat doli. Langsung mandi. Nah, keluar tuh dari musola, baru ngobrol tuh sama Bang Haji. sama ketum. Wah, ketum main gitar, kita yang liatin, wah asik banget. Kayak gitu. Kagum gitu lihat. Iya. Itu jadi ngobrol di sana. Ngobrol macam-macam kayak gini. Makanya kalau cerita ketum bilang soal berenang nih kadang-kala sebelah kanan kita nengok ada buaya dulu pan di Ciliwung. Masih ada? Aduh, kita ngeri banget. Ayah tuh sama Pak Haji selang umurnya berapa beda? Oh ini. Beda hampir 3 tahun ya. Beda. 3 tahun ya. Lebih tua Ayah? Bang Haji lebih. Oke, berarti satu angkatan lah ya waktu main, waktu masih anak-anak seangkatan. Satu angkatan. Berenang bareng tuh. Kebetulan Bang Haji ini di sana ada kakaknya di sana. Kakaknya. Jadi main di sana. Waktu kebetulan ayahnya dengan radesanya, Bang Haji Roma nih ada orkes kenari di sana. Jadi cuman berserbangan karena kali itu, Raden Saleh sama kenari. Jadi kadang-kala nyanyi dia di sana, kita di sini gitu. Seberang-seberangan kali, kadang nyanyi Seberang-seberangan. bareng, kadang nyemplung bareng. Iya. Sosok Bang Haji waktu kecil tuh seperti apa yang Ayah? Badung. Waduh. Badungnya gimana Ayah? Aduh gimana ya? Wah Badung. Badungnya gimana maksudnya? Badungnya dulu sama sekarang kan beda ya? Ya mungkin karena dia bilang ke bawah kalau berani lu tuh ceritanya gini memang. Kalau dulu Ayah yang paling mudah aja, ya kalau dulu Badung.
Jadi nggak boleh lihat pohon orang tuh yang buahnya udah matang. Dipetik, Oh dinaikin. diambil. Habis saja besok. Wah, Oh iya. Oh maaf bukan gitu. Udah. Nggak maksudnya sama teman-teman gitu. Iya. Itu buahnya Nasar punya tuh lagi berbuah bagus. Diambilin tuh Om. Ambil. Kadang-kadang kalau pengen makan Diambilin tuh. ayam bakar nih kalau lagi ngeronda, dia kan suka ngeronda. Ikut. Ya Allah. Lagi ngeronda diambilin gitu nggak apa-apa Ayah? Iya kadang-kadang kita itu kalau iseng pengen makan ayam, bebek, tuh cari deh. Orangnya yang punya nggak marah? Sebentar. Jadi bukan ada yang punya, orang di pinggir kali itu pada tidurnya di situ bebek enggak tahu. Diambil bebek punya orang diambil. Ini jadi cerita dulu jadinya nih kita nih, kayak begitu. Bebek punya orang diambil terus. Bukan teman punya, bukan bebek teman punya. Oh teman punya. Punya, Sur, Tapi- gua punya tuh di sana tidurnya nggak pernah di rumah, udah tangkap rame-rame. Kodot, panggang, begitu. Dibakar, makan. Makan. Ya nggak apa-apa, kenakalan waktu masih kecil. Karen Delano juga suka nyebur ke sungai, tau nggak kenapa? Apa? Dikejar kamtip. Cuman akhirnya kalau lihat sekarang saya datang ke Raden Saleh, itu yang Banyak kenangannya ya. pantaran ayah tuh udah pada nggak ada. Oh. Jadi teman-teman ayah kecil tuh semua udah almarhum. Umuran Ayah ya. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi biasalah kalau makanya sekarang ini kalau lihat ada anak-anak lagi tawuran. Sedih ya. Kita ingat juga dulu. Apa nggak salahkan juga. Cuman tidak seperti sekarang. Dulu tuh nggak pernah pakai apa-apa. Dulu berarti ayah ikut tawuran. Saya kira. Tawuran pakai tangan Ayo kosong dulu. gitu ya Ayah. Ini tahun ini sekarang ya cerita. Belum pernah tahu kan? Belum. Nih, Ayah. nih. Ini kan Mbak, ini ada nih. Aman. Tapi kalau ini sebelah mana? Kenapa ayah? kenapa bisa gitu? Mau tahu? Iya. Iya dong. Ini ceritanya dulu ayahnya senang. Oh, suka tinju. Olahraga tinju ya? Oh iya. Ayah, kita izin mau simulasi tonjok hidungnya Karen mau? Gak usah ya. Ayah sedang tinju, terus ini kenapa ketinju? Nah, Tinju. jadi ceritanya nih dulu kalau acara 17-an, Dewi, itu kadang-kadang kan antar kampung nih dari gang 1, 2, 3, 4 berantem nih. Boxing. Oh, ceritanya nih di gang sekian, ayah gang 3. Iya. Ada lagi gang 4 pemenang. Nah, itu akhirnya kita waktu finalnya ini, jadi rupanya begitu main di tinju lagi final, waktu tinju, rupanya begitu ayah lupa, ini dia beri, ayah pegang kemarin, ini kosong nih. Kena. Gua bawa ke rumah sakit, berdarah-darah. Sampai masuk rumah sakit. Akhirnya mampet di Nasar. Sampai sekarang ini kita baru tahu. Terus jadi gangguan nggak ya? Maksudnya pernafasan gangguan? Ayah pernah 5 dokter spesialis. Saran saya sih Pak Mansur jangan dioperasi. Oh gitu. Oh. Jadi kalau ini mungkin maaf ini bisa masuk ini paling karena takutnya ini karena ini ada kaitan dengan tenggorokan. Oke. Kenapa dok saya bilang? Saya kan kepengen bawa nih karena kalau umpama lagi kita lagi kena flu gitu kan nyiksa juga Pak. Iya Pak. Iya. Agak berat gitu. Oke. Tapi akhirnya kenapa dok? Saya kan tahu lagu Pak Mansur itu yang lagu apa tuh yang Karena. akhirnya itu nanti takutnya jadi berubah. Jadi bukannya kanan jadi Jadi hidung sengat. Oh berarti kayak kita Karen. Ayah, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tapi kita doakan ayah sehat Ana, selalu. kalau kita ya. Ana. Dan bisa menghibur fansnya, menghibur kita semua juga. Cuma kita dengar kabar ini kemarin ayah sempat sakit nih katanya. Pedangdut Mansyur S sempat dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makanan. Kapan ayah? Jadi gini, ayah ini kan paling senang yang tradisional makanannya. Contohnya kalau ayah ngopi sama singkong, habis tuh. Terus yang paling senang lagi kalau sudah pergi ke Jawa Tengah di tengah. Masih budak. Apa? Jamaah. Tauco. Tauco, pakai tauco. Makan tauco. Tauco paling demen gitu. Akhirnya sudah karena udah sekian lama nggak ketemu. Banyak. Ada temen kirimin, bawa gitu. Lahap. Jadi nasinya sedikit, ininya yang banyak nih. Iya. Akhirnya begitu mau ada acara, Naik. akhirnya nggak nyaman. Berasa kan kita, wah ini ada perubahan di Kayak asam lambung naik gas gitu. lambung naik gas, nggak enak. Akhirnya Muntah ya. Dibawain ke rumah. ke periksa.
makan apa Pak Mansur? Saya bilang, oh iya ini. Akhirnya kasih obat, ya mukanya inget-inget aja. Iya pilih-pilih. Tadi pakai tahu cung nggak masak? Enggak. Maksudnya jangan berlebihan kali gitu maksudnya ya. Jangan berlebihan, boleh kita suka, artinya Ya. jangan terlalu berlebihan. Asam lambung naik, makanya beli makanan di Pingkan bukan asam lambung naik, emosi naik ya. Biar kita mau kasih lihat ini ternyata ngomongin soal Ayah Mansur ini punya hobi yang sebenarnya semua orang tuh harus punya hobi. Karena kenapa? Kalau punya hobi, insya Allah hatinya bahagia, bisa berumur panjang. Berpikiran selalu positif. Ini kita kasih lihat hobi Ayah Mansur S. Wah, seru banget. Ayah tuh hobi Gimana mancing. tuh Ayah? Ini kayaknya, Ayah inget nih, Ayah masih inget nih. Di mana tuh Ayah? Kalau lama Ayah diundang sama teman, sama kawan. Halo Bang Haji Jamil, luar Bang Haji biasa. Jamil, selamat Haji Jamil, pagi. Pak Haji Jamil, Pak Haji selamat Jamil, pagi. luar biasa ini tokoh kita pengusaha juga. Pak pengusaha. Pengusaha aja lu sapa. Bersih ya. Wah. Terus Ayah? Akhirnya Ayah bisa datang gini nih. Ayah kan hobi mancing gitu. Saya bilang oke. Akhirnya di satu tempat di Tangerang sana. Di Tangerang. Dekat. Berarti udah expert ya, Ayah udah tahu banget main. 7 tahun, jam 11 malam jalan dari Raden Saleh, naik sepeda orang tua yang jod, sampai ke Tanjung Priuk. Buset, dari Raden Saleh, dari pusat ke utara. Jauh banget. Ngantuk nguap lu. Ini Ayah lagi cerita mancing, jangan mancing keributan ya. Kita kayak didongengin ya. Jadi kalau kita mancing, mungkin udah pada lahir belum? Belum lah Ayah. Sama Ayah juga belum. Udah dong. Ayah tapi katanya pernah mancing gak pulang-pulang. Iya, Ayah. Kemana ya? Ini kadang-kadang kalau mancing nggak pulang-pulang, kalau rumah bilang ini mancing apa mancing ikan apa mancing apa nih? Pernah? Pernah kadang-kadang kalau udah kasihkan, bisa nggak pulang seminggu. Ayah, sebentar Ayah nggak pulang Gimana ya dari ikan itu Ayah? Terakhir kita juga seminggu kan? Gini, karena mancing itu buat Ayah itu ada hal yang positif. Yes. Ya namanya hobi. Contohnya, Ya. rembulan bersinar lagi. Oh itu dari Pas sana. lagi mancing. Inspirasinya. Bangun, mancing lagi. Oh, kayak gitu. Oh, inspirasinya saat main. Tapi bener sih emang pencipta lagu itu suka kemana gitu ya Ayah ya. Oh luar biasa. Ini Terus? kemarin ini, jauh hubungin Ayah lagi di ujung kulon lagi bikin lagu. Kebangetan. Mancing. Iya, Udah nemu lagunya? udah jadi. Apa judulnya? Judulnya, waduh. Bila cinta tak terbalas, tanda bertepuk sebelah tangan. Itu menyedihkan serta memalukan. Ini jadi. Sedih banget lagu. Iya ya Allah curhatan banget ya. Sabar ya kok bisa Bagaikan hidangan dimakan tetapi tak ditelan. Ya kan? Digigit setelahnya dibuang. Waduh. Ini aja Setelah dibuang. Bayangin coba. Digigit setelah. habis manis sepah dibuang. Kalau ini lebih dari enggak itu. digigit, Bagus, enak nggak? Enak nggak? Setelah dibuang. Berarti tandanya dia pengen balik lagi gitu Ayah. Atau Bukan, maksudnya akhirnya di rapnya, Digigit, dibuang. rapnya dinasihatin sama Ayah. Cari yang lain banyak. Benar. Cari yang lain Kak. Cari yang lain. Cari yang lain banyak. Ayah kali ini kita mau ajakin Ayah untuk mengingat memori dalam Ambiar Bring Back Memories. Ayah. Ayah. silakan Ayah. Ayah sini ke papan ya. Yang mana? Yang kuning atau yang ungu yang merah? Mau yang warna apa Ayah? Pilih yang mana nih? Terserah Ayah maunya. Terserah Ayah Terserah pilih dulu Ayah, yang mana. apa suka yang ungu, apa yang kuning, apa yang merah? Manalah. Ayah Yang lucu ini aja, banget merah sih. deh. Aku Oke. suka. Merah. Wih, Itu Ayah ya? Bukan nih, anak Ayah. Si Abang. Irfan itu. Tahun kapan tuh Apa Ayah? cerita dari foto ini Ayah? subhanallah, ini luar biasa. Ini Irfan, Bontot. Ya ini, alhamdulillah dia ada jodohnya teman kuliah nih.
Oh, teman. Ini teman kuliah dia. Dan kebetulan rumah juga nggak jauh. Ya, alhamdulillah rupanya ini satu pilihan yang dia sangat cintai. Iya. Seragam hijaunya lagi hits Dan banget tuh di kebetulan era itu. istrinya juga akunting. Brukat. Ya. Jadi cuma memang sampai sekarang ini ada sedikit nggak apa-apa, mudah-mudahan kita berdoa Iya, amin. biar cepat punya keturunan. Amin. Amin ya Rob. Amin ya Rob, Ya, kalau semangat ngumpul Irfan. sama keluarga biasanya seminggu sekali kah atau Dia jarang pulang Irfan itu karena kan sering syuting, bahkan di beberapa stasiun TV. Irfan Hakim. Oh ini Irfan Mansur. Oh iya iya iya. Oke, Ayah, lagi ayah yang mana? ayah? Lagi Iya, yang mana boleh? Boleh. Ini boleh ya, ya, siap. yang ungu. Ayah kapan itu? Waduh, ini Itu ayah tahun kapan ya? waduh, ini lupa nih lagi di mana nih ayah. Ya udah lupa berarti yang ini Lupa. udah ya. Coba. Nah, Ini yang keren nih. ini kapan ayah? Ini Mama Elia kan? ayah lagi nyanyi Di mana ayo? Magelang. Magelang. Wih. Magelang waktu itu. Tahun kapan tuh ayah? Tahunnya? Sama Elia. Jadi ayah pada waktu itu memang sering ikut sama Elia. Keliling kelalang. Selalu temani duet dia. Jadi Tahun berapa ini ayah masih ingat banyak nggak? memberikan suatu masukan juga. Masih ingat tahun bagaimana berapa di- ayah? Ayah tahun berapa, berapa ayah? masih ingat? Hah? Tahun Tahun berapa? berapa? Ini di bawah 80 nih. Oh, Di bawah 80. Ayah pernah paling jauh banget manggung nyanyi di mana ya? luar negeri mungkin ayah. Ayah kayaknya Ya. baru sampai ke di Indonesia aja. Seluruh Indonesia ya, ayah? Jadi. Ini ayah. Cuman kalau tur-tur gitu keluar ya udah aman. Ayah, ini ayah. Pengalaman luar biasa. Ini sama almarhum siapa ya? Ini kalau nggak salah nih. Karena Oh, main film. engkaulah gadis India. Ini lagi film kanan. Oh, Karena ada almarhum Pokir. Kalau ini ayah? Lagunya tuh karena ya ayah. Ini air minyak 84. Air minyak tuh yang gimana ayah? Ya. Ini juga nih lagi mancing nih. Di mana ayah itu mancing lagu bahas ini? Lagi mancing, tahu-tahu begitu lagi, kok ikan nggak ada yang mau makan. Nggak tahu di atasnya minyak mulu. Makanya air minyak. Jadi lagu. Jadi lagu. Jadi lagu. Madalena ini siapa ayah? Penyanyi dangdut juga? Ini teman duet penyanyi. Masih ada sampai sekarang? Sama-sama jadi. Masih ada? Jadi semuanya buat Ayah Mansur itu berawal dari mancing. Kalau nggak dapat ikan, ya dapat inspirasi. Siap. Ayah sehat terus bisa menginspirasi. Semangat ayah Mansur. Supaya tetap konsisten berkarya bagi Sehat. kita semua karya-karya bisa Amin ya Rabbal Makasih. Ayah Mansur. Makasih. Tetap di pagi-pagi Abi ya. Siap. Yeah.
sepanjang mereka nyanyi, ayah begini aja. Apa sih ini? Udahnya beres, ayah batuk. Batuk Paji. Minum obatnya. Lia dan Rafu. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya udah datang ke sini. Kemana aja kalian? Ini mereka tuh semakin kompak ya. Ya kompak lah, gimana nggak kompak? Katanya mau bikin duo lagi nih sekarang. Tadi katanya ada yang teriak baru kompak lagi. Emang berseteru sebelumnya? Kemarin mereka sempat cerai, sekarang mau rujuk lagi. Oh, Emang kalian siapa mau rujuk? Kalian berseteru? Ih, kok tahu? Kita mau kasih lihat ya. Ini mereka yang sekarang kompak dan katanya mau bikin grup baru. Apa kabar grup yang sekarang ya? Oke. Silakan sayang. Kita dapat bisikan. Kalian tuh sekarang sering bareng bikin konten karena katanya mau bikin grup namanya Duo Macan katanya. Biasanya kan Dio Macan, ini Dio Macan. Dio Macan? Duo Macan. Duo Macan. Oh. Ganti sekarang. Duo apa? Duo kucing. Dua kucing. Itu kita Kak, jangan dikasih orang. Jadi kalau aku ya, Enggak ditanya. Ih rambutnya Kapin kan udah pirang, apa mau gabung sama kita ini di sini? oh iya ya. Jangan, takutnya disuruh masak kangkung. Alasan kalian sering muncul bareng bersama di media sosial itu apa? Apakah ini adalah tanda-tanda kemunculan kalian untuk bersama-sama? Iya, atau cuman peres doang? Gak menutup kemungkinan sebenarnya kalau mau grup nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kalau apa ya pertemanan aja sih. Iya karena kan memang sebenarnya dari kita trio itu memang udah masing-masing kan. Apanya masing-masing? Semuanya dari kerjaan juga masing-masing. Apalagi gitu. dulu sebelum trio, dulu waktu itu Lia sama Dara ini sudah sering satu panggung. Iya, ya kan. Oh kalian? Ya aku masih sekolah, sama-sama masih sekolah saat itu. Tapi waktu itu alhamdulillahnya dipertemukan di grup waktu itu. Oh emang udah laku satu-satu masing-masing udah laku. Iya, Terus akhirnya dipertemukan di grup. akhirnya di grup kita memutuskan untuk tidak perpanjang. Akhirnya kita memutuskan untuk solo sendiri-sendiri. Tapi kita tetap ya udah ketemu silaturahmi. Gitu. Enggak sih baru-baru ini. Baru aja sih memang. Menarik nih. Ekspresinya Dara pada saat bilang enggak sih baru-baru sekarang ini. Kenapa? Ada pernah masalah apa? Katanya kan di luar. Pernah berseteru apa? Di luar Katanya soalnya sempat ramenya pisah. gitu. Bukan pernah ya, sering ya lebihnya. Oh sering. Apa masalah uang, masalah uang. kecantikan atau masalah apa? Kalau aku sih, Bukan lo. Sabar ya, ini kan mau mantan Duo Macan diam dulu ya. Gimana apa? Singa. Kalau perseteruan yang secara personal nggak ada. Tapi memang ya namanya kita sama-sama kerja di entertain. Kalau bersaing sehat kan kenapa enggak? Untuk Bersaing sehat pekerjaan. itu yang kayak gimana? Untuk pekerjaan. Misalkan. Kan kemarin kan kita solo karir kan. Oh. Jadi misalkan saling support aja, satu kasih punya lagu ya udah support. Satu lagi punya lagu support lagi gitu. Meskipun kemarin sempat ngilang, balik lagi, ngilang, balik lagi. Nah, gitu. kenapa tuh ngilang, baik lagi Kenapa ngilang, baik lagi itu kenapa? tuh? Ya banyak lah perselisihannya sebenarnya hal-hal yang receh-receh aja, salah paham. Contohnya, Satu Salah aja. paham. Jadi gini, ini cerita nih ya. Jadi ini mungkin salah paham. Jadi waktu itu duitnya kita, kurang. oh kalau itu jangan ditanya kayak Maksudnya jadi tanya, apa nih? bener. Nggak bercanda. Jadi waktu itu kita tuh salah paham. Waktu itu satu acara ya di stasiun TV lah sebelah. Dan kita tuh waktu itu satu frame. Kita waktu itu duet Kak. Nah tiba-tiba pas lagi JR, aku tuh kok sapa. Kok nggak disapa balik? Iya. Sama Mbak, sama. Sama siapa? Ya, dia dan semua timnya. Oke. Jadi yang bikin kayak Seru nih. kok gini sih gitu Ah, kan. terus. Akhirnya ya udahlah singkat cerita lama nih. Aku pun orangnya kan nggak yang dikit-dikit harus nanya dan kalau dia pribadi tuh ya udahlah selalu dah gitu. Jadi nggak yang harus nanya, harus Kenapa gimana, sih kok dia nggak? Terus. Bodo amat lah gitu ya. Lalu. baru kemarin. Baru kemarin kayak silaturahmi kenapa enggak sih gitu kan. Akhirnya telepon lah, dari situ baru mulai kebuka kalau memang sebenarnya aku tuh nggak ada apa-apa, ada loh buktinya bla bla. Jadi kayak sampai kita telepon tuh ada 7 jam kali. Mengklarifikasi. Guys. Kasih jadi kan gini Kak Imam, aku kan matanya udah minus, silinder lagi kan. Jadi nggak kelihatan. Ini kalau di situ nggak pakai softland,
mohon maaf nggak kelihatan mukanya Ya, rata samperin, semua. disamperin nyapa nggak dia? Oh. Ada videonya, aku bilang ini buktinya ya. Ini ya, jangan bilang aku nggak mau disapa, aku bilang aku nyapa. Tapi memang muka aku kan antagonis Kak Ibang. Dan yang paling frontal waktu itu kan memang timnya tuh kelihatan bahwa dari gesturnya. Masa sih? Oh gitu. Ya tapi ya wajar kalau misalnya dia matanya mini silinder. Ya nggak wajar kenapa timnya nggak ngasih tahu ya. Harusnya timnya berantem iya. Untungnya sekarang udah nggak ada tim itu. Udah bubar. Udah bubar. Udah bubar. Oh, iya, iya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Apa sih gara? Nggak seru nggak jambak-jambakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maksudnya Lia gimana? dan juga Dara. Ini manajernya loh, kita sempat tahu juga kok. Ini tim kita dari trio. Sampai sekarang sih. Ini dalangnya ini apa gimana? Dalangnya. Bukan, justru orangnya masih ada loh. Jadi Mas, Sebenarnya dia yang mempersatukan. Ya. Oh. Dia juga kayak, yang ya udahlah, ngebubarin. Iya jangan begitulah, kalian ini berteman baik aja gitu. sekarang manajer kalian tuh dia. Tetap. Ya tetap. Nggak ada lagi ya, siapa lagi yang mau? Baliknya ujung-ujungnya itu kayak lagu kita zaman dulu kan. Apa? Aku ketan, Neng patan balikan neng mantan. Ya ini kayak kita balikan lagi sama mantan. Mantannya ini aja lagi. Temu gitu. Rezekinya sama dia. Kalau kata aku mah mendingan buat grup aja mendingan. Iya kan? Gak usah bikin grup, lu aja sama Ratu bubar, udah. Ya, sahabat Ambiar kita mau kasih lihat juga, ini ada satu personil lainnya ya. Ini kan ngomongin trio Macan, ini kan generasinya tuh banyak ya. Betul. Generasinya Sampai kita banyak. bingung ya. Ya, kali ini kita juga akan mengundang generasi dari trio Macan. Ini generasi sebelumnya ya, yang pertama ya. Ya. Kok mukanya kayak gak seneng? Aku juga masalahnya aku juga ada di situ. Oh, kamu juga di situ? Aku dari Iya. Ini kayaknya ada urusan sama yang Iya, kayaknya ada urusannya. Coba kita hadirkan bagi Ambiar, ini dia. Mantan personil trio. Baca ini dia, Iva Lola. Tansah kelingan, kepengen nyawa sedalam wae, wes semua tenang. Cinta janji lagi bisa premesuane aku kita goyang lagi nangis badanku. Memang betul. Bagus nih kalau dia di trio. Sepanjang ini nyanyi, yang belakang mukanya ngomongin. Kompor. Ngomongin sama Pingkan, padahal orang luar Pingkan. Iya. Lihat mereka berdua. Ya. Kamu Di diomongin. antara mereka berdua, mana yang suaranya paling bagus? Mereka atau kamu? Kamu dari tadi diomongin loh. Mami jangan gitu. Ini baru bayan loh. Oh, baru bayan. Pasti pulang dari sini langsung adu opo-opo. Baru bayan apa yang terjadi kemarin kita mau kasih lihat. Iva Lola silakan duduk ya, boleh. 3 biduan gabut lagi ngumpul. Baru bayan. Kalau foto gini nggak kayak penyanyi dangdut ya. Kayak apa dong, geng? Kayak anak-anak mahasiswa. Enggak, emang iya kita mahasiswa. Oh. Baru bayan. Baru baikan. Trio Macan ini banyak masalah ya. Sebentar. Duduknya jangan jauh-jauh, lebih agak sana. Sini sayang. Enggak, kamu yang sana. Kelihatan banget kalau kita nggak habis gak akur deh, jangan dilihatin. Iva Loli emang baru bayan emang sempet. Bukan Iva Loli, Iva Lola. Emang tadi saya bilang apa? Emang dipikir Loli ungu. Emang udah ganti nama? Emang itu.
Oh, Iva Lola. Iya. Iva Loli, mau saya nanya. Iva Lola. Ada masalah sebelumnya. Kok bilang baru baikan? Jangan bilang kalau kita berseteru ya. Udah Ya namanya kita pernah di grup dan apa ya, memang baru-baru ini untuk terbuka. Sebentar, ada Rafu kenapa mukanya nggak seneng? Enggak loh. Kan aku udah bilang Kak Ibam ya muka aku emang antagonis. Padahal aku yang paling antagonis. Nah itu dia tahu kan. Mungkin semua penyebab permasalahan ini adalah muka kalian ya? Iya. Sudah segitu mukanya ya. Terus? Ya, Permasalahannya apa waktu Salahin itu? aja lah, aku salahin aja lah, nggak apa-apa lah. Salahin aja. Mbak mau buka, Mbak mau buka? Jangan! Nggak, jadi permasalahannya Permasalahannya. apa? Kok kalian sempet nggak sama-sama? apa ya, yang jelas. Udah jujur biarkan aja gara-gara dulu gara-gara cowok Mbak udah. Kita bilang aja kayak gitu. Aku nggak ikutan. Ya karena ya. Tadi Ayah Mansur ngomong gara-gara gitu, laki-laki. ditebak. Bener berarti Ayah. Bener berarti Orang Ayah. tua ngomongnya bener berarti. Nah, kenapa cowoknya 1 direbut 3 gitu? Cowoknya 1, ceweknya 3. Cowoknya ini mulutnya Itu berbusa berdasarkan gitu. pengalaman. Bukan. Udah sekarang. Kan Mbak Iva aja yang ngomong ya. Itu kan apa ya? Kita Mbak Iva. Ya sebenarnya masalah ini tuh kita sudah mau tutup rapat, Kak. Tapi kita mau membuka lebar. Jangan dong. Nggak, tapi dibenarkan. Ada. Betul. Ada. Betul, oh berarti bener masalah cowok. Betul. Bukan bercanda itu. Nggak, masalah cowoknya apa? Intinya aja. Akhirnya Jadi cowoknya gini sekarang awalnya sama ini siapa? aku gak apa-apa nih fair aja. Karena kan udah kita udah sama-sama yang namanya legowo ya. Apa aku aja yang cerita nih, aku tengah-tengah nih. Jangan. Ini Oh, kan iya. konfliknya ini. Ini jatuhnya buka-bukaan. Silahkan. Ini biar seru tahu kalau nggak gitu nggak seru. Iya. Ceritanya Belum. Jadi kayak gini awalnya memang namanya cowok ya kita tahu ya. Jadi pertamanya itu memang dia memang waktu itu bekerja untuk membantu trio. Oke. Terus tiba-tiba kita sering ya kita kayak yang namanya jalan atau apa. Tanpa singkat cerita si dianya itu deketin. Nah waktu itu bilangnya ke Lia nggak ada apa-apa nih. Gitu karena posisinya waktu itu kayak oh ya udah dan dia itu kayak memperjelas bahwa aku sama si Ivano, jadi dia tuh ngedeketin aku juga. Oh, dia mau semua. Enggak cuma dua aja. Sekarang enggak, karena ada kan Karena ada. belum Kan masih almarhum kan? Oh, belum ada masih ada. oke. Kan ada. Terus? Terus habis itu disitulah mulailah pertikaian lah di situ akhirnya aku dengan kekehnya yang Ngeyel. aku nggak ngerebut kok gitu loh karena dari yang dia buktikan bla 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 aku pikir masuk akal nih karena mungkin pinternya si laki-laki ini di saat dimana memang kondisi trio lagi nggak bagus lagi nggak jadi gampang nih nggak kompak jadi kayak kebawa emosi Intinya karena laki. ya ada Kak. ya sudah emang lah ya. laki-laki tuh Oh, bikin pusing. iya. Iya. Dari situ akhirnya pas karena pengalaman yang dari sebelumnya pas generasi yang ada almarhum Mama Dara masuk, kita yang namanya nggak rebutan. Jadi kayak gini siapa yang lagi ngedeketin, ayo gitu. Jadi nggak rebutan sekarang. Apakah karena alasan laki itu Iva keluar? Karena waktu itu kita masih labil ya Mi, masih anak-anak. Anak-anak. Aku masih umur 17 Ya, tahun. soalnya waktu itu Iva tanya, dia enggak. Terus Iva kasih tahu, dia itu begini loh, begini masih ngeyel gitu. Sedangkan Iva kan waktu itu di momen Trio Macan. Trio Macan. Ini disebut merek. Ya sekarang kan Maaf Bapak Agi, maaf nggak maksudnya ini pada. trio macan ya kalian. Ya, jadi pada waktu Iwa Pay lagi up, jadi kayak Iva harus turunkan ego untuk bertahan di Macan waktu itu. Bisa Berarti sekarang kalian udah nggak di sana lagi ya? udah enggak. Siapa sih nama laki-laki itu? Nggak yang perlu kalian- deh. Jangan dong Kak. Tapi maaf ya Sekarang izin. laki-laki itu sama siapa? Nggak tahu dan bodo amat juga. Baik kita hadirkan di Sekarang pagi-pagi laki-laki Ambiar itu ya. mau sama siapa coba? Mau tahu nggak? Sama Dara ternyata. Alita. Alita itu gara-gara elu. Sama Lita Perlan 86 ternyata. Karena dia itu pakai pupur Pelabuhan Ratu. Tapi nyesel nggak sih? Hanya karena laki-laki kalian bertikai? Enggak. Bukannya lu dia. Ya ada. Sakit Rian Ibram. Ada Astagfirullah. kecewa ada ini juga. Cuman balik lagi kalau nggak ada kejadian kayak gitu kan. Nggak belajar. Kita nggak Iya, belajar, nggak terus kita nggak ketemu di sini juga nih sekarang gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu pasti ada hikmah dan ada ceritanya. Iya bener.
Katanya kalian sekarang ada project bareng-bareng bertiga. Enggak ada Kak. Emang udah nggak mau ya? Enggak Kita nggak memungkiri, nggak tahu ya rezeki Kedepannya Kalau ternyata diundang bertiga. Enggak apa-apa kita Nggak cari masalah. produser, manajer yang di luar sana boleh. Dan mungkin terima kasih juga buat Trans TV, Pagi-Pagi Ambiar. Yang menyatukan kita loh ini. Untuk pertama kali. Karena kita bersatu. Kita kangen kalau mereka dulu kayak gimana coba. 11 tahun loh, kita 11 tahun baru duduk bareng. Baru sekarang. Iya. Wow, guys. 11 tahun loh. Kenapa Coba di Pagi-Pagi nggak Ambiar. kepikiran? Buat lagi suatu grup baru nggak mau? Ya namanya mungkin bukan Kira-kira apa coba Kak? Trio Singa. Kok Trio Singa lagi? Ada memang ada. Ada masukan nggak Kak? Trio cantik, Satrio cantik. Ayah Mansur, ayah. Trio Mumpung ada ayah. Trio Kita cantik. Tahu nggak ayah tadi ngomong apa? Apa? Udah deh nggak usah ribut. Ini kan di sini ada 4. Pilih mau mana? Kalau ayah sih bilang Ini janda yang perlu, semua. yang perlu kamu jaga. Iya. Karena kalau trio atau kuartet atau apa, atau ya. grup apa. Ya. Karena memang itu harus punya suatu persiapan. Jangan walaupun ada sesuatu hal yang terbaik, tapi kekompakan kalian itu harus diutamakan. Iya betul. Bukan kertakan. Betul. Karena kalian mendirikan ini dengan susah payah. Ya. Begitu sudah populer, Anda sudah public figure yang dikenal masyarakat, jangan dibikin hancur. Iya betul. Jadi kalian jaga dengan baik semua. Karena sekali lagi bahwa meraih kesuksesan itu lebih mudah Mempertahankan. dan kalau kalian hancur, sama juga kalian menghancurkan apa yang kalian sudah raih. Itu aja pesan ayah. Kalau soal pilihin ada 4 yang mana silakan. Ayah lah. Akhirnya tetap Ya. ayah, tetap Pokoknya ayah. sukses buat kalian. Kita juga ikut happy kalian bisa duduk bareng di sini ya. Kita akan bahas lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Geger. Aksi massa memprotes berbagai kebijakan pemerintah dan tunjangan DPR pecah selama beberapa hari terakhir. Masyarakat turun ke jalan melakukan demonstrasi. Hingga bentrokan dengan polisi pun tak terhindari. Dari ribuan orang yang berpartisipasi dalam demo DPR tersebut, ada beberapa artis yang tak segan menunjukkan kehadirannya di hadapan publik demi ikut melakukan perjuangan. Salah satunya adalah Irfan Sebastian yang terjun langsung ikut menyuarakan tuntutan keadilan untuk para anggota DPR pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Tak hanya itu, Irfan pun membagikan minuman dan roti untuk para pendemo. Gimana cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, Irfan Sebastian. Selamat pagi Irfan, kami ucapkan terima kasih banyak Irfan. Apresiasi kami sebesar-besarnya untuk mereka yang turun ke jalan untuk mengaspirasikan apa yang ada dalam tuntutan masyarakat tanah air ya, tuntutan masyarakat. Kalau buat seorang Irfan Sebastian melihat kondisi tanah air tuh apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Ya, pertama sih aku sedih ya ngelihatnya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang belum sejahtera, belum mendapatkan keadilan dalam segi ekonomi. Ya, makanya aku dan teman-teman juga kemarin memberanikan diri untuk Tergerak tuh. ya bergerak untuk demo, membagi-bagikan ya logistik yang memang kita mampu, kita punya, makanya aku turun ke sana sama teman-teman. Ya udah. Di hari ke berapa, tanggal berapa kemarin? Aku waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtunya. Kemarin Bareng ya. sama siapa aja.
Dari ini sih masyarakat aja bareng-bareng. Aku nggak bareng-bareng teman-teman artis nggak bilang. Cuma pas aku di sana teman-teman artis mau, ayo dong mau ikutan juga. Tapi kan waktu itu aku udah pulang jam 8 malam aku udah pulang. Irfan itu yang barengan sama Lisa bukan? Bukan. Sebelumnya. Dia malam ya? Aku sebelumnya, aku hari Sabtunya. Sabtu. Oh Lisa besoknya ya? Iya. Yang ada Bang Atta? Iya, Bang Atta. Barengan ya? Barengan. Oke. Itu kamu di depan gedung DPR MPR? Iya, aku di sana. Dari jam berapa? Jam berapa? Aku dari jam 1 sampai pada bubar tuh kan hujan ya, jam 8 malam. Wow, lama juga jam 1 siang sampai jam 8 malam ya. Oke, kita juga mau kasih lihat ini ada pernyataan dari seorang Irfan Sebastian untuk Bapak Presiden Republik dan Indonesia. anggota DPR. Ini buat khususnya buat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya kita sih pengennya rakyat senang, bahagia gitu. Jangan ada apa-apa dipajakin mulu gitu. Kalau pajaknya yang jelas sih nggak apa-apa. Ini lagi defisit kayak gini, tapi tunjangan dinaikin. Itu yang bikin rakyat marah. Jadi harus dipertimbangkan lagi pengeluaran negara ini buat apa aja. Itu, ya Pak. Semangat, bocil. Kamu tadi vokalnya di bagian pajak ya, kenapa emang? Buat kamu? Ya mungkin karena saya masyarakat biasa, orang kampung yang memang tinggalnya di kampung dengan pajak yang sekarang ini sangat mencekik kita, apalagi yang di kampung ini kan gitu kan. Apa-apa kan sekarang kan dipajak, apa-apa pajak kan gitu kan. Setiap dari bangun tidur sampai kita mau tidur itu kan ada pajaknya gitu. Ya kan? Dan ini harusnya kan pajak ini, uang negara ini harusnya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk kesejahteraan pejabatnya gitu. Tapi banyak negara maju di luar sana seperti Jerman misalnya atau negara-negara Eropa, mereka pajaknya tuh tinggi sekali. Tapi masyarakatnya kan terjamin. Terjamin. Kesehatan mereka gratis, sekolah juga gratis, fasilitas umum juga luar biasa ya. Ini yang jadi pertanyaan kita semua. Ya nggak apa-apa, ada pajak ya, memang harus ada pajak untuk biaya negara segala macam. Tapi kan juga timbal balik yang didapatkan masyarakat itu menjadi tanda tanya kita semua. Ya. Termasuk Irfan juga punya sindiran untuk anggota DPR yang kabur aja dulu. Kita lihat ya. Kabur aja dulu. Wahai para anggota dewan yang ingin dihormati, gua nggak tahu lagi nih, ini beneran nggak sih beritanya? Pada kabur, mau ngapain pada kabur? Dengerin ya, kita ini mengeluarkan aspirasi kita sebagai rakyat, harusnya didengerin. Kalau kalian nggak salah, kalian nggak usah takut. Temuin rakyat yang lagi demo. Kabur itu bukan solusi terbaik. Kalian kan digaji sama masyarakat, pakai uang rakyat dari hasil meras pajak dari rakyat itu untuk merumuskan ya. Ini mah gue heran dah, giliran lagi nyalek, ngemis-kemis minta suara rakyat. Pas sekarang udah duduk di kursi dewan, sekarang kalian malah ngata-ngatain rakyat. Buat siapa sih itu lebih spesifik? Enggak, aku kan lihat di berita, banyak banget kan berita yang lewat itu katanya anggota dewannya pada kabur, luar negeri iyalah, atau yang pada ngumpet lah nggak tahu ya. Dan kita di sana kan ke gedung DPR itu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita mau nemuin DPR loh ke sana. Tapi mereka nggak ada di sana. Ahmad Syaroni lagi nggak ada di Indonesia. Mau ngomong apa sesuatu buat Ahmad Syaroni kalau nonton? Untuk semuanya sih, saya sih nggak buat individu anggota DPR. Untuk semuanya kalau bisa temuin masyarakat, apa yang masyarakat mau, aspirasinya disaring, didengar gitu, dirumuskan. Jangan ya untuk masyarakat dipersulit, ini untuk para pejabatnya cepet gitu. Gitu kan. Oke, kalau misalnya menurut Irfan Sebastian, kunjungan kerja ke luar negeri menurut kamu gimana tanggapannya? Ya kalau memang itu harus, ya nggak masalah. Yang penting kunjungan kerja benar. Iya, kunjungan kerja benar dan memang harus ada transparansi gitu. Uangnya dipakai apa aja gitu. Harusnya sih ya, karena kan... Setuju yang tadi Rian bilang. Karena kan pakai uang rakyat ya. Iya, nggak setuju yang Rian bilang tadi, pajaknya tinggi, nggak apa-apa. Mau tinggi boleh nggak apa-apa. Tapi rakyatnya nggak susah. Ya. Itu aja sih. Iya benar. Itu doang nggak apa-apa, memang harus negara harus ada pajak, betul. Nggak apa-apa.
kunjungan kerja juga boleh-boleh saja, silahkan, nggak apa-apa. Kita mah nggak ngelarang, kita mah rakyat nggak ngerti apa-apa. Ya. Tapi kunjungan kerja bener gitu, jangan kunjungan kerjanya memang. Ya masa ada pajak tinggi tapi adik-adik kita SD sekolah masih jalan kaki. Itu sekolah di mana ya yang pada hancur itunya. Atau guru-guru. Sampai sekolahnya di rumah. Ya, tapi kita tetap selalu mensupport Bapak Presiden. Mudah-mudahan diberi kesehatan untuk bisa menangani masalah ini. Amin. Ini kan pastinya berat ya. Gitu, tapi ya Sedang berbenah ya. lagi bebenah. Yap. Dan kita juga mau kasih lihat ini beberapa rumah anggota dewan dan juga menteri yang didatangi oleh mereka yang akhirnya adalah timbul penjarahan. Karena kalau tayangan yang menjara-jara itu memang tidak dibenarkan ya, tidak boleh seperti itu. Tetapi jangan dipancing juga rakyat dengan tingkah-tingkah dari pemimpin kami itu ya, yang di DPR itu dengan joget-joget, dengan kalimat-kalimat yang tidak layak sebagai seorang dewan gitu. Gitu maksudnya. Gak mungkin juga mereka begitu kalau nggak dari kitanya. Kita nih tiba-tiba ada asap tapi kita nggak ngebakar gitu kan. Sebab akibat ya? Iya, jadi nggak bener juga menjarah gitu, nggak boleh juga. Dan jangan mengambil hak milik orang lah. Gitu, dan berlakulah layaknya seorang anggota dewan. Gitu. Guys, tapi aku boleh bicara nggak? Aku kan pecinta kucing ya. Aku cat lovers, kamu juga kan cat lovers, pecinta kucing. Tolong ya kucingnya dibalikin, kucing tuh nggak salah loh, beneran. Kucing itu seperti anak loh. Maksudnya itu kayak anggota keluarga gitu, terlepas bahwa ya misalnya mereka meninggalkan kucing ya mungkin karena mereka juga udah buru-buru kali ketakutan segala macam. Tapi tolonglah kucingnya dibalikin ya. Kasian lah kucing-kucingnya ya. Kita juga yakin lah masih punya hati nurani untuk mengembalikan kucingnya. Bisa cari tahu lah untuk kembaliin kucing kemana, banyak juga teman-teman yang bersedia atau bisa lihat di media sosial. Banyak juga yang sudah menyuarakan mereka banyak shelter yang bisa menampung sementara sebelum ketemu sama si empunya yang punya kucing tersebut ya. Pokoknya kita berharap apapun yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia bisa disampaikan, sudah ada tuntutan dari masyarakat. Kita tunggu saja semoga bisa direalisasikan. Bapak Presiden sudah melakukan press conference juga bersama dengan partai politik, ketua partai politik, kemudian juga beberapa ketua dari Dewan, ketua DPR, Ibu Puan Maharani ya, kita juga berharap semoga bisa jauh lebih baik lagi, tapi yang paling kita ingatkan semoga tidak ada anarkisme dan juga tidak ada vandalisme. Kita penyanyi job banyak yang ditunda nih. Oh iya, di cancel nih gimana? Ditunda, di cancel gitu. Assalamualaikum. Kita berharap yang paling penting juga pasti ini berpengaruh sama ekonomi dari mereka yang jualan. Biasanya kita nyanyi daerah-daerah, jadi takut. Ingetin buat sobat-sobat Ambiar di luar sana yang kalau mau demo jangan lupa jajan sama mereka pedagang kaki lima supaya ekonomi terus berjalan ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Masalah moral, masalah apa, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Pagi-pagi Ambiar geger. Terima kasih Ayah Mansur. Ya buat semuanya terima kasih, saya selalu di Pagi-Pagi Ambiar terakhir. Ini dia Ayah Mansur dan juga Dewi Bersih. Gadis atau janda, Sudah berulang kali aku bermain cinta, jadi baru abaikan hati cinta. pemuda yang semuanya buaya. Abang jadi ragu
Dewi Persik. Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Walaupun kau janda tetap cinta. Kita kawin saja. Oke, sukses Dewi Persik. Siap, siap Nazar. Oke.